Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya, pada kesempatan ini insyaallah Abang akan menjelaskan sedikit tentang pembahasan apa yang telah kalian tulis pada 2 pekan yang lalu, yaitu pada pembahasan tentang larangan dan akibat berbuat bid'ah. Bisa kembali kalian buka di buku kalian, ya. Disebutkan larangan berbuat bid'ah. Mengapa bid'ah itu dilarang? Ya, bid'ah secara tidak langsung itu merupakan bentuk mengingkari kesempurnaan Islam dan juga tugas Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau merupakan teladan bagi orang yang beriman. Karenanya perbuatan tersebut dilarang di dalam Islam. Allah memerintahkan kepada umat manusia dan jin untuk beribadah kepadanya. Nah, konsekuensi dari adanya perintah ini, Allah mengutus Nabi dan Rasul untuk mengajarkan kepada umat manusia tentang bagaimana cara melakukan ibadah tersebut. Allah menjadikan penjelasan tentang bagaimana cara beribadah itu sebagai wewenang para Nabi dan Rasul. Layaknya seperti kita mendapatkan tugas dari orang tua kita misalkan, maka orang tua biasanya akan mengajarkan tata cara atau prosedur untuk melaksanakan tugas tersebut. Nah, aturan itu menjadi wewenang orang tua kita karena dia yang paling tahu tentang cara pelaksanaan tugas tersebut. Oleh karena itu dalam ayat Al-Quran, Allah banyak memuji orang beriman disebabkan karakter mereka yang selalu mengikuti Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya Allah Ta'ala berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai', rahmatku meliputi segala sesuatu, fas'aktubuha lilladina yattaqun wa yu'tuna az-zakata walladzina hum biayatina yu'minun. Akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummi. Nah, kemudian Allah Ta'ala melanjutkan, yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul Nabi yang ummi. Allah juga berfirman menyebutkan perintah nabinya agar umatnya mengikuti beliau. Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh, bahwa yang kami perintahkan ini adalah jalanku yang lurus, maka ikutilah dia. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan itu mencerai-beraikan kamu dari jalannya. Kemudian di ayat yang lain Allah juga mempersyaratkan orang yang mencintai Allah maka ia harus mengikuti Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah Ta'ala berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Tentu kita memahami bahwa yang namanya mengikuti itu berarti kita memposisikan beliau berada di depan,
sementara kita di belakangnya. Konsekuensinya pula kita tidak melakukan kreasi, tidak mengarang sendiri terkait tata cara beribadah. Itu artinya ketika ada orang yang membuat kreasi tata cara baru dalam ibadah, berarti dia telah mendahului Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana ini merupakan wewenang Rasul, namun dia ambil alih karena dia melakukan suatu tata cara ibadah yang belum pernah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ini merupakan sebuah tindakan yang sangat lancang, merampas wewenang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karenanya Allah menyebut tindakan berkreasi dalam melakukan ibadah yang diistilahkan dengan bid'ah sebagai tindakan menyekutukan Allah dalam masalah penetapan syariat atau aturan beribadah. Dia menandingi Rasulullah SAW dalam masalah penetapan aturan ibadah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Am lahum syuraka'u syara'u lahum minad dini ma lam ya'zan bihillah. Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan Allah? Bisa digarisbawahi pada kalimat mensyariatkan untuk mereka agama, yaitu pada firman Allah Ta'ala, apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama? Artinya aturan itu diyakini sebagai aturan agama, padahal Allah tidak pernah mengizinkannya. Tidak Allah izinkan berarti kosong dari dalil, dan itulah disebut dengan bid'ah. Kita kembali kepada buku. Kita lihat di sini disebutkan dalil yang menjelaskan tentang larangan berbuat bid'ah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang Rasul setelah jelas kebenaran baginya dan yang mengikuti jalan yang bukan jalan orang-orang mukmin, kami biarkan dia dalam kesesatan yang telah dilakukannya itu, dan akan kami masukkan dia ke dalam neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Nabi SAW juga bersabda, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Berhati-hatilah kalian akan perkara yang baru, yaitu perkara yang muhdats, karena setiap perkara yang baru itu merupakan bid'ah, dan setiap bid'ah itu merupakan kesesatan. Secara ringkasnya, mengapa bid'ah itu dilarang dalam agama Islam? Di antaranya adalah karena bid'ah itu berkonsekuensi menimbulkan pendustaan terhadap firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agama kalian. Karena apabila seorang datang dengan membawa bid'ah dan dianggap termasuk dalam agama, maka hal itu menunjukkan atau dia menganggap bahwa agama ini belumlah sempurna. Kemudian konsekuensi bid'ah yang lain ialah celaan terhadap syariat Islam, bahwa ia belum sempurna.
Kemudian ia baru sempurna dengan adanya bid'ah yang dibuat oleh pelaku bid'ah itu. Kemudian pula bahwa bid'ah pula seorang yang melakukan bid'ah maka berkonsekuensi menimbulkan celaan bagi seluruh umat Islam sebelumnya yang tidak melakukan bid'ah ini, bahwasannya agama mereka tidak sempurna atau cacat. Maka hal ini adalah dampak yang sangat membahayakan. Dan di antara sebab yang lain ialah bahwa dengan bid'ah ini orang yang sibuk dengan melakukan kebid'ahan, maka ia akan tersibukkan, akan terlalaikan dari melakukan hal-hal yang sunnah yang merupakan ada tuntunannya, sehingga mereka meninggalkan amalan yang ada tuntunannya dan sibuk dengan amalan yang tidak diajarkan, amalan yang bid'ah. Kemudian munculnya bid'ah ini akan menimbulkan perpecahan dan perceraiberaian umat Islam. Dan karena bid'ah ini menyebabkan suara kaum muslimin berbeda-beda dalam menyikapi agama. Allah menyebut bid'ah sebagai tindakan memecah belah umat. Jika semua umat Islam berkomitmen dengan ajaran Rasulullah SAW, maka suara mereka akan sama dan hanya satu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'." Sungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi bergolongan, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu kepada mereka. Karenanya mengingatkan umat manusia, kaum muslimin akan bahaya bid'ah dan mengajak mereka untuk kembali kepada sunnah, hakikatnya adalah ajakan untuk menyatukan umat. Ya, sampai sini jelaslah bagi kita tentang bid'ah ini, mengapa ia merupakan sesuatu yang dilarang dalam agama. Sebagai penutup, saya ingin menyebutkan sebuah ucapan yang sangat bagus dari Imam Malik rahimahullah ta'ala, di mana beliau mengatakan, "Man ibtada'a fil islami bid'atan." Barang siapa yang mengada-ngadakan di dalam Islam suatu bid'ah, yaraha hasanah, yang dia anggap bid'ah itu adalah suatu yang baik, faqad za'ama anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam khanar risalah, maka sungguh dia telah menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengkhianati risalah. Lianna Allah yaqul al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agama kalian. Fama lam yakun yawma idzin dinan falan yakun al-yawma dinan. Apa-apa yang pada hari itu bukan termasuk ajaran agama, maka pada hari ini hal itu bukan termasuk agama. Di sini jelaslah bahwa seorang yang melakukan suatu perbuatan bid'ah, maka secara tidak langsung dia telah menuduh bahwa Nabi Muhammad SAW telah mengkhianati risalah, tidak menyampaikan ajaran ini secara utuh, dan ia telah menganggap bahwa ajaran Islam ini belumlah sempurna, sehingga secara tidak langsung ia mengingkari akan firman Allah Subhanahu wa taala, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian.
kita cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan abang pingin kalian menjawab sebuah soal yang kalian tulis di kertas dan kalian kirim ke abang melalui WhatsApp, yaitu sebutkan 3 alasan mengapa bid'ah itu tercela, mengapa bid'ah itu tercela dan dilarang. Jadi pertanyaannya, sebutkan 3 alasan mengapa bid'ah itu dilarang dari apa yang kalian dengarkan dari penjelasan abang ini. Ya, sampai sini saja. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.